Menimbang bahwa terhadap gugatan para penggugat konvensi tersebut pada persidangan tanggal 30 Januari 2020, tergugat konvensi 1, tergugat konvensi 5, dan tergugat konvensi 6 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa para tergugat secara tegas menolak keras seluruh dalil-dalil para penggugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum tertanggal 21 Agustus 2019, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh para tergugat, dan para tergugat akan menyampaikan eksepsi dan jawaban dan rekonvensi serta bantah sebagai berikut. Dalam eksepsi A. Error in persona. 1. Bahwa kelirunya yang ditarik sebagai tergugat atau exception in persona, bahwa dalam perkara akuo tergugat 1, 5, dan 6 tidak dapat dijadikan sebagai pihak tergugat, oleh karena tergugat 1, 5, dan 6 dengan para tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan gugatan kepada masing-masing personal para penggugat. 2. Bahwa penggugat tidak jelas siapa yang digugat, kapasitas dalam hal kepentingan apa penggugat dihubungkan dengan Yayasan Setia Hati Teratai, serta kedudukan penggugat mengatasnamakan pribadinya. 3. Bahwa penggugat tidak memiliki kualitas sebagai penggugat. 4. Bagaimana dalam gugatan akuo penggugat bahwa hubungan hukumnya tidak jelas dan kapasitas kepentingan dengan membatalkan akta nomor 10 yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap objek yang disengketakan adalah Yayasan Setia Hati Teratai tersebut. Oleh karena itu, yang demikian patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. B. Eksepsi nebis in idem. 1. Bahwa eksepsi nebis in idem yang diajukan oleh para tergugat dalam perkara akuo pada prinsipnya merujuk pada pihak yang bersengketa maupun pokok permasalahan antar perkara akuo pada akhirnya memiliki hubungan yang sama dengan pihak dan pokok permasalahan pada perkara nomor 21 PDT 2018 PNMAD pada Pengadilan Negeri Madiun. Perkara nomor 38 PDT 2019 PT SBY pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sehingga menurut hemat kami tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan yang mana dalam ketentuan pasal 1917 KUH Perdata bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama, dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama. Dalam hal tersebut adanya kesamaan objek yang disengketakan, pihak yang sama, alasan dalilnya yang sama. 2. Bahwa dalam hal penerapan dalam penanganan perkara di pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan agama berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara mengenai kewajiban majelis hakim untuk mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus pada masa lalu. 3. Bahwa kami mencermati daripada dalil-dalil gugatan tersebut hanya membedakan personanya menggugat yang mana tidak ada hubungan hukum dengan penggugat dan nantinya akan berulang-ulang kembali dengan objek yang sama yang akan mencederai asas kepastian hukum, asas keadilan, dan manfaat hukum. C. Eksepsi gugatan obskur libel. 1. Bahwa gugatan para penggugat mendalilkan bahwa para penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dan untuk membatalkan akta nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017 tentang pernyataan keputusan rapat Yayasan Setia Hati Teratai, kami melihat, membaca, dan menganalisa dalil gugatan tersebut tidak jelas dengan datang dari langit tiba-tiba ingin membatalkan akta tersebut, sedangkan kedudukan hukum penggugat itu sebagai apa, dan kedudukan tergugat itu sebagai apa, atas kepentingan apa penggugat membatalkan akta tersebut. 2. Bahwa penggugat juga mendalilkan sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Teratai dalam hal tersebut, kedudukan hukum apa yang didalilkan pada posisi angka 1, dasarnya apa mengaku sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Teratai, dan kepentingan hukum melakukan gugatan terhadap personal para tergugat di mana. Terlihat jelas para penggugat mendalilkan gugatannya tidak jelas dan kedudukan hukum kepentingan para pihaknya dalam perkara akuo. Dengan demikian gugatan kabur. Sebagaimana putusan MA nomor 1559 KPDT 1983 dinyatakan gugatan obskur libel dan gugatan tidak dapat diterima. 3.
bahwa dalam gugatannya penggugat tidak jelas mendalilkan gugatan dalam menguraikan posisi dan penerapan hukum dan aturan hukum yang sudah kita sampaikan pedoman dasar yang tidak ada hubungan dengan persoalan sengketa yang tidak relevan dengan gugatan penggugat, sehingga hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam perkara aku. 4. Bahwa kekaburan gugatan para penggugat jika dicermati atas kekurangan pengetahuan hukum atau tidak paham hukum tentang peraturan perundang-undangan, sehingga cukup jelas terletak dalam posisi gugatannya. Para penggugat mendalilkan perihal tentang dasar hukum terbentuknya Yayasan Setia Hati Terate dicampur adukkan dengan aturan ADART Persaudaraan Setia Hati Terate tahun 2017. Perkumpulan non badan hukum dan mencampur adukkan dengan badan hukum Yayasan Setia Hati Terate, sedangkan badan hukum yayasan itu sudah ada aturan hukum yang mengatur. A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. B. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, yang mana dalam posisi tersebut tidak ada dasar hukum untuk melakukan gugatan kepada para tergugat. 5. Bahwa berdasarkan pernyataan di atas semakin tidak jelas, sehingga gugatan penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur atau executable, menyatakan gugatan tidak diterima atau needs on vanquish reclat. D. Dalam rekonvensi 1. Bahwa dalil-dalil yang terurai dalam eksepsi dan jawaban sepanjang relevan mohon dianggap terulang dalam gugatan rekonvensi. 2. Bahwa perbuatan tergugat rekonvensi atau penggugat yang telah mengajukan gugatan kepada para penggugat rekonvensi atau para tergugat dengan tanpa dasar hukum yang jelas menimbulkan keresahan pada diri para penggugat rekonvensi atau para tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum unrehmatik. 3. Bahwa adanya gugatan tergugat rekonvensi atau penggugat kepada penggugat rekonvensi atau para tergugat menimbulkan kerugian material dan imaterial kepada penggugat rekonvensi atau para tergugat telah mengeluarkan biaya untuk jasa advokasi dan penyelesaian perkara ini sebesar 150 juta rupiah.